Hai, welcome back again to our channel. Jadi kita langsung aja ya, nggak usah berlama-lama di depan karena gua udah keburu diteror oleh para Something Squad dari kemarin untuk nge-review dua produk terbaru dari Something. Tidak lain tidak bukan, jadi merupakan dua toner terbaru dari Something yang gua udah pakai hampir 3 mingguan guys. Jadi ada yang namanya Glow Maker dan Supple Power. Nah, untuk yang Glow Maker ini ya, dengan nama lengkapnya AHA BHA PHA Daily Clarifying Treatment Toner, dia ada dua ukurannya. Yang pertama itu yang ukuran 40 ml yang mini size gini, sama yang satu lagi yang full size yang 100 ml. Kemudian yang Supple Power sama, jadi nama lengkapnya itu merupakan Hyaluronic 9 Plus Onsen Essence Toner. Ukurannya ada dua ya, yang mini size ini 40 ml juga, ya, travel size. Kemudian yang full size-nya ini 120 ml. Oke, yang pertama langsung aja kita mulai dari yang Glow Maker dulu, exfoliating tonernya. Jadi kalau kita ngomongin eksfoliasi, sebenarnya kulit kita itu punya kemampuan to exfoliate itself. Cuman bedanya adalah semakin bertambahnya umur, kemampuan kulit kita untuk exfoliate itself itu semakin menurun. Oleh sebab itu, kalau misalkan kita nggak was-was nih ya, kita nggak waspada, itu akan terjadi yang namanya penumpukan sel-sel kulit mati, yang akibatnya adalah bisa bikin kulit menjadi kusam, terus hyperpigmentation nggak kelar-kelar, sampai skincare products yang kita pakai itu nggak bisa menyerap sebagaimana mestinya. Nah, salah satu solusinya adalah bisa menggunakan yang namanya exfoliating ataupun peeling products gitu ya. Dan sebenarnya untuk eksfoliasi sendiri nggak harus bentukannya toner, bisa berupa facial wash ataupun serum, dan penggunaannya nggak harus daily tapi weekly pun juga bisa. Nah, kalau yang Glow Maker nih ya, yang exfoliating toner yang Something sendiri memang di state bahwa ini tuh bisa ataupun cocok digunakan setiap hari. Ini daily clarifying treatment toner. Yang paling bikin gue happy pas pertama kali gue melihat toner terbarunya Something ini, dia menggunakan 3% AHA dan bentukannya adalah glycolic acid langsung guys. Nah, benar-benar glycolic itu tuh yang paling efektif sih untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Kemudian ini juga mengandung 0,01% BHA berupa salicylic acid yang kita kenal bisa membantu untuk menyamarkan ukuran pori-pori ya, sampai bisa membantu untuk take care of our whiteheads dan blackheads. Dan produk ini juga mengandung yang namanya PHA, polyhydroxy acid, sebesar 0,1% dan bentukannya merupakan lactobionic acid. Nah, kalau kita ngomongin PHA, itu sebenarnya kan dia fungsinya juga mengeksfoliate gitu. Cuman berhubung dia molekulnya itu besar, sehingga dia akan mengeksfoliasi di lapisan yang paling atas kulit kita aja, guys. Jadi fungsi dari ketiga hydroxy acid tersebut benar-benar mencerminkan nama produknya ini ya, Glow Maker. Jadi dia bisa bikin kulit menjadi mulus, lebih cerah, dan bebas dari namanya whiteheads dan blackheads. Dan dari klaimnya Something sendiri ya, bahwa produk ini tuh suitable for acne prone skin, bahkan yang sensitive skin pun bisa banget pakai ini, dan ini juga certified non-comedogenic. Kemudian kalian bisa lihat bahwa kemasannya ini bukan yang botol tuang gitu ya guys, tapi dia menggunakan kayak semacam pump gitu di dalamnya. Jadi ini kayak bisa pakai kapas gitu. Jadi kalau yang ukuran 100 ml memang harus pakai kapas karena mau nggak mau karena bentukannya begini. Sedangkan kalau yang mini size yang 40 ml itu kita bisa dituang pakai tangan aja, di tap-tap juga bisa, atau bisa pakai kapas juga. Itu terserah sih, tergantung preferensi kalian gimana enaknya. Cuman gue mau ingatkan kalau kita pakai kapas itu berarti kita sudah melakukan yang namanya physical exfoliation. Jadi benar-benar diperhatiin jangan sampai kita over exfoliation. Terutama buat kalian yang kulitnya sensitif ataupun hypersensitif gitu, kalian better lakukan patch test dulu ya sebelum melakukan physical exfoliation pakai kapas, karena takutnya nanti terlalu harsh jadinya akan merah-merah gitu. Sama dengan produk-produk Something yang lainnya, untuk Glow Maker ini juga tidak menggunakan fragrance, jadi wangi yang kecium adalah wangi-wangi kimia gitu ya, wangi-wangi obat gitu, dan dia nggak pakai lengket, teksturnya watery. Plus, bukan Something namanya kalau produk-produknya mereka nggak ada value added benefits-nya, termasuk yang Glow Maker ini. Jadi ini nggak cuman buat kulit muka doang guys, tapi untuk kulit siku, underarm, lutut, sampai daerah punggung tuh yang berjerawat, itu bisa juga menggunakan Glow Maker ini. Nah, untuk hasil pemakaian 3 mingguan ini ya, sampai video ini gue upload, jadi terlepas dari teknis ini pH-nya berapa, segala macam, ini menurut gue pada saat pertama kali gue pakai,
Ini bikin tingling, jadi ada cekat-cekitnya gitu. Mungkin karena pH-nya acidic gitu ya. Dan biasa memang kalau gua ngetes sebuah produk baru, gua nggak akan nge-layer dengan produk-produk setelahnya gitu, supaya bisa tahu secara netral ini sebenarnya produknya cocok atau enggak, terus gimana sih respon dari kulit gua sendiri. Dan karena pada hari pertama itu langsung cekit-cekit pertama kali pakai ini ya, Glow Maker, jadi gua kayak langsung mengambil inisiatif, oh ini tuh kayaknya ada terlalu asam gitu ya, terlalu acidic, sehingga gua langsung pakai yang Supple Power-nya ini. Dan itu terbukti yang tadinya cekat-cekit itu kayak langsung reda, langsung teratasi. Bener-bener gue menyimpulkan bahwa ini kayak nggak bisa dipakai sebagai standalone produk gitu ya. Jadi mesti di layer pakai yang Supple Power supaya pH-nya itu ternetralisir. Sebenarnya kalau dari informasi yang gue baca, memang untuk exfoliant atau hydroxy acids itu lebih efektif bekerjanya kalau memang dia pH-nya itu rada acidic gitu guys. Dan asumsi gue itu benar. Jadi beberapa hari kemudian gue pakai Glow Maker ini, terus gue langsung layer dong pakai yang Supple Power ini, dan terbukti tidak ada tingling lagi sama sekali. Jadi benar-benar harus di layer sih. Dan untuk Glow Maker ini gue 3 mingguan pakai kapas, cuman gue tidak melakukan abrasive physical exfoliation. Artinya gue pakai kapas tapi memang pelan-pelan aja gitu, nggak usah yang kenceng-kenceng, dan hasilnya memang bikin kulit muka menjadi lebih mulus, kulitnya menjadi lebih halus, dan benar-benar warnanya tuh lebih rata. Next, langsung aja kita ke yang kedua, yaitu yang Supple Power Hydrating Toner-nya Something. Dan ini mengandung yang namanya Hyaluronic 9+. Jadi ada 9 jenis hyaluronic acid yang digunakan di Hydrating Toner ini. Jadi 9 jenis hyaluronic acid ini ya, tugasnya itu masing-masing guys. Jadi dia kayak take care of every layer in our skin. Untuk Something sendiri memang mengklaim bahwa formulasi dari produk ini tuh pH balance ya, dan dia zero alkohol, terus dia ada moisture lock-nya 48 jam, non-comedogenic certified, sama ini suitable for acne prone ataupun yang sensitive skin sekaligus. Dan dari berbagai ingredients yang digunakan, gue sangat amat tertarik dengan star ingredient yang satu ini, yaitu ada namanya onsen sui, ataupun kayak hot spring water gitu yang diambil dari Belgium guys. Dan gak tanggung-tanggung ya, jadi onsen sui-nya di produk Supple Power Something ini langsung 79% guys, isinya adalah onsen sui. Jadi onsen sui ataupun hot spring water ini ya, itu dari dulu dikenal bahwa dia kayak punya benefit untuk kulit, yang dimana dia bisa mencerahkan, bisa anti-inflamasi sekaligus. Dengan kata lain ya, menurut gua, Something pengen kita mendapatkan manfaat terbaik dari onsen sui ini ya. Jadi makanya ditaruhnya 79% guys. Itu banyak banget, tinggi banget. Kemudian dari sisi packagingnya sendiri, yang full size ini 120 ml, dia bentukannya bukan spray sih ya. Dia ini lebih tepatnya kayak semacam botol yang disemprot gitu. Cuman semprotannya termasuk yang apa ya, yang perfect lah menurut gua ya. Jadi setiap kali pengaplikasian itu, gue cukup kayak 2 kali semprot aja, itu udah perfect banget, udah enough banget, cukup lah, dia nggak lebay sih untuk isinya gitu. Jadi intinya kalau kemasannya seperti ini ya, ini gue bisa mengukur seberapa banyak setiap kali pengaplikasian gitu, biar nggak boros-boros banget. Untuk teksturnya sendiri ya, Supple Power ini termasuk yang nggak viscous gitu, bukan kayak essence sih menurut gue ya. Dia cenderung kayak air pada umumnya gitu, watery. Dan dia, walaupun hydrating toner, lembabnya itu nggak lebay loh guys. Jadi bener-bener dia bahkan nggak bikin lengket, tapi kulit kita bener-bener terlihat well hydrated, bener-bener jadi lembab. Lalu, yang paling menarik ini mengingatkan gua sama Ceramic Skin Savior-nya Something tuh, yang baru juga di launching kemarin. Ini dia nggak mengandung fragrance guys, tapi ada wanginya. Dan wanginya itu bener-bener kalem, wanginya tuh soft, dan dia nggak yang stay on forever gitu. Bener-bener kayak cuma sekali lewat, tapi enak banget. Nah, selama 3 mingguan gue menggunakan Supple Power ini. Sebenarnya Supple Power ini tuh gue kayak selalu harus pakainya bareng sama yang Glow Maker ini ya guys. Jadi gue kadang jarang sih menggunakan Supple Power ini sebagai stand-alone produk gitu.
Supple Power ini ya, selain bikin lembab, bikin supple gitu sesuai sama namanya, tapi produk ini juga bikin kulit menjadi lebih cerah guys. Karena tadi ya, dia mengandung niacinamide yang pharmaceutical grade. Dan gue udah sering sounding ya di IG story gitu, bahwa untuk mendapatkan kulit yang glowing, kulit yang reflektif gitu ya, itu salah satu caranya adalah dengan make sure kalian harus punya permukaan kulit yang halus gitu loh. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan exfoliating product dengan Glow Maker ini. Nah, setelah mempunyai kulit ataupun permukaan kulit yang lebih halus, yang lebih rata gitu, nah habis itu kalian mesti make sure kulit kalian itu well hydrated dengan menggunakan yang Supple Power ini. Nah, kalau dari gua sendiri ya, simpulannya adalah untuk dua produk terbarunya Something ini menurut gua dua-duanya worth it, worth to buy lah intinya, seperti produk-produk Something lainnya. Apalagi untuk dua produk terbaru ini tuh dia punya kayak trial size-nya gitu ya, travel size-nya yang kalian bisa beli, kalian bisa trial sendiri. Cuman kalau kalian dari kemarin nanya, mana yang gue lebih prefer, Glow Maker atau yang Supple Power-nya? Nah, buat gue pribadi ya, secara user experience selama ini tuh gue lebih prefer untuk repurchase yang Supple Power. Karena tadi yang gue bilang, secara user experience, gue sangat amat suka dengan onsen sui-nya ini. Plus berhubung gue sangat obses dengan harumnya ya, dengan wanginya dari Supple Power-nya ini, gue pakainya itu pagi sama malam itu aman banget, nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan kalau Glow Maker sendiri menurut gue yang namanya eksfoliasi memang lebih disarankan, lebih direkomendasikan dilakukannya hanya di malam hari. Dan paginya itu mesti pakai sunscreen rada tebelan guys. Oh ya, sama satu lagi nih, kalian paling sering nanyain ya soal hal yang satu ini. Jadi kalau misalkan pakai yang toner, Glow Maker sama Supple Power ini, gimana caranya nge-layer serum-serum Something yang lainnya? Nah, untuk layeringnya sendiri gue akan cantumkan di description box, karena kalau gue jelasin di video kayaknya bakalan panjang dan lebih ribet gitu. Mendingan kalian langsung cek aja ke description box. Oke guys, kayak gitu aja untuk review dua produk terbarunya Something kali ini, yang Glow Maker sama Supple Power. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan don't forget to use your sunscreen every single morning. So thank you so much for watching. See you next time.